Kenapa Jepang begitu maju? Jepang terkenal dengan rakyatnya yang disiplin, rajin, etos kerja tinggi, pantang menyerah, dan sebagainya. Namun di balik kesadaran masyarakat Jepang, Jepang memiliki sejarah yang panjang. Mereka memiliki berbagai macam era dan tentunya gejolak-gejolak di dalamnya. Kita lihat saja ada era Heian, ada era Sengoku, ada era Tokugawa Bakufu atau yang biasa kita kenal dengan era Shogun, ada era Meiji, ada era Taisho, ada era Showa, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa era yang mungkin bisa dikatakan era yang cukup krusial ya. Kita tidak mengambil terlalu jauh, kita mulai dari era Tokugawa Bakufu atau era Edo. Nah, era Edo atau zaman Edo ini berlangsung antara tahun 1603 hingga 1867, teman-teman. Ciri khas daripada era Edo ini adalah kentalnya strata sosial atau kelas sosial. Terlihat dengan adanya kelas militer atau samurai yang disebut dengan bushi, lalu ada kelas petani yang disebut dengan nomin, ada kelas pekerja yang disebut dengan shoko, dan ada kelas pedagang yang disebut dengan shonin, dan biasa disebut dengan shinokoso. Nah, selain kelas-kelas sosial di lingkungan masyarakat, ada juga kelas sosial di lingkungan bangsawan, teman-teman. Ada yang namanya kuge dan ada yang namanya buke. Nah, kuge sendiri ini adalah kalangan bangsawan yang tidak terlalu penting-penting amat statusnya dalam sistem pemerintahan. Mereka memiliki gelar bangsawan ya karena silsilah atau keturunan saja, dan kekuasaan sesungguhnya dipegang oleh para buke. Mereka memiliki kekuasaan karena kekuatan militer mereka. Para buke ini terdiri dari shogun dan daimyo. Nah, shogun ini adalah penguasa puncak daripada sistem pemerintahan. Lalu di bawahnya ada para daimyo atau kaki tangan mereka. Bisa dikatakan mereka adalah tuan tanah feodal yang menguasai beberapa wilayah-wilayah di bawah kekuasaan shogun. Nah, si daimyo ini ada kurang lebih 270-an, teman-teman. Di bawahnya daimyo ada para samurai. Nah, samurai ini memiliki tugas untuk bidang keamanan lah ya, sebagaimana kita tahu. Selain bidang keamanan, mereka juga memiliki tugas dalam bidang administrasi pemerintahan. Jadi semacam dui fungsi lah. Nah, di bawah para samurai ada para petani. Petani ini memiliki tugas yang krusial, teman-teman. Mereka bertugas untuk menopang kehidupan para buke dan kuge. Kenapa tidak? Mereka menjadi pemasok pangan untuk para bangsawan tersebut. Meskipun tugasnya krusial dan kedudukannya di bawah para samurai, ternyata kehidupan para petani tidak semakmur yang kita bayangkan. Mereka justru tertindas dan menderita. Mereka dibebankan dengan pajak beras, teman-teman. Jadi beras-beras yang mereka produksi itu dijadikan pajak untuk para bangsawan. Nah, di bawah para petani ini ada para pedagang dan para pekerja. Meskipun statusnya di bawah para petani, justru mereka hidup lebih makmur daripada petani, teman-teman. Ditambah pada waktu itu pemerintah memberikan aturan untuk para daimyo wajib tinggal di kota Edo dan di wilayahnya kurang lebih selama 1 tahun. Dan para keluarga daimyo seperti anak dan istri, mereka juga wajib tinggal di kota Edo sebagai jaminan. Nah, para samurai yang menjadi pengikut daimyo ya mau tidak mau juga tinggal di kota Edo, teman-teman. Alhasil kota Edo menjadi kota yang padat dan perekonomiannya meningkat dengan pesat. Dan para pedagang menjadi lebih makmur. Ditambah pada waktu itu sistem barter mulai dihapus dan mulai menggunakan sistem mata uang. Nah, ironisnya, para samurai yang kedudukannya di bawah para bangsawan pada saat itu, mereka justru lebih menderita ketimbang para pedagang, teman-teman. Mereka terlilit hutang dengan para pedagang. Dan pada waktu itu petani juga semakin menderita karena mereka sudah dipusingkan dengan wajah beras, sekarang malah diganti dengan pajak uang. Nah, selain banyaknya ketidakadilan dalam sistem pemerintahan di zaman Edo juga terkenal dengan era di mana Jepang menutup diri atau mengisolasi diri selama kurang lebih 2,5 abad, teman-teman. Jadi Jepang benar-benar menutup diri selama 2,5 abad dari pengaruh asing. Mereka benar-benar melakukan segala kehidupannya ya dari dalam negeri. Nah, karena terlalu lama mengisolasi diri pada waktu itu dan juga ketidakpuasan terhadap kepemimpinan shogun, mulai muncul gejolak, teman-teman. Mulai muncul kaum revolusioner dari kalangan ningrat militer Jepang. Mereka berusaha untuk menggulingkan para shogun, teman-teman. Selain karena pengaruh dari dalam ini tadi ya, karena rasa tertindas itu, ternyata ada pengaruh juga dari luar, ini dari Amerika Serikat pada waktu itu. Akhirnya para kaum revolusioner ini menggulingkan keshogunan pada waktu itu beserta para daimyo-daimyonya. Dan para revolusioner ini mulai merubah sistem pemerintahannya. Mereka mulai menghapus usul-usul atau tradisi zaman-zaman dulu ya, peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka mulai merubah peraturan yang terinspirasi dari barat, teman-teman, dari peradaban barat.
Mereka mulai berubah dari Jepang yang sebelumnya fokusnya hanya agraris, mereka mulai berubah menjadi negara yang fokus pada bidang industri. Dan terbukti karena mereka fokus pada bidang industri, dan industri, Jepang pada masa Meiji itu pernah menang perang melawan Tiongkok dan menang perang melawan Rusia. Kalau tidak salah, menang perang melawan Rusia itu tahun 1904 hingga 1905, teman-teman. Sungguh luar biasa Jepang pada waktu itu. Dunia internasional pun kaget gitu kan. Mengingat Rusia itu juga kekuatan yang besar. Mereka bisa mengalahkan Rusia pada waktu itu. Dan sistem sosial juga berubah pada masa Meiji, teman-teman. Yang tadinya ada Shinokoso, mereka rubah hanya menjadi 3. Ada kelas bangsawan, Kazoku, ada kelas samurai, Shizoku, dan ada kelas rakyat biasa yang disebut dengan Heimin. Nah, meskipun masih ada kelas sosial, ini juga lambat laun kelas sosialnya mulai pudar, teman-teman. Terlihat pada tahun 1870, ya, para rakyat biasa ini mulai boleh menggunakan nama keluarga mereka, sama halnya seperti para samurai dan bangsawan, teman-teman. Dan lalu pada tahun 1871, pernikahan antar kelas juga mulai diperbolehkan di era Meiji, yang mana pada era Edo ini sangat dilarang, teman-teman. Nah, lalu pada tahun 1912 itu terjadi beberapa gejolak ya mungkin ya, sehingga muncul era baru, yakni era Taisho. Perpindahan dari era Meiji menuju era Taisho ditandai dengan pergantian tahta ya, dari Kaisar Meiji menuju Kaisar Taisho. Nah, era Taisho ini menjadi era industri baru, teman-teman. Mereka melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada era Meiji dengan lebih gencar lagi. Nah, era Taisho ini sistem strata kelas atau sosialnya itu mulai dihapus dan sudah tidak ada sistem kelasnya, dan mereka fokus pada bidang industri. Tapi karena mereka terlalu fokus pada bidang industri, dan industri Jepang adalah industri, hasil perindustrian mereka berkembang, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Muncul kelas baru, yakni kelas para kapitalis, pemilik tanah, politikus, pejabat, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini kekuatannya tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena mereka didukung oleh sistem kekaisaran pada waktu itu. Alhasil mereka menjadi kelas atas yang tidak tergoyahkan. Sehingga para serikat dari buruh, dari petani, mereka hidupnya menjadi semakin tertindas, teman-teman. Dari era Edo hingga era Taisho, hidup mereka selalu tertindas, teman-teman. Tidak pernah mengalami perubahan. Mereka akhirnya pun hanya pasrah pada waktu itu. Ditambah pada era Taisho, Jepang mulai mengikuti Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama, pemerintah mulai mengindoktrinasi bahwa Jepang ini ingin membuat imperialisme pada sistem kekaisaran. Dan tentunya ini sangat merugikan para rakyat biasa, teman-teman. Hingga akhirnya Jepang pada waktu itu masuk ke negara yang menang. Jepang terkumpul dalam negara sekutu yang menang pada Perang Dunia Pertama. Sehingga negara-negara Eropa memasrahkan pasar-pasar Asia kepada Jepang. Alhasil ya, Jepang makin makmur pada era Taisho. Dan di akhir era Taisho, sekitar tahun 1925, Jepang itu sudah mempunyai sekitar 34 universitas, 29 sekolah menengah atas, 84 sekolah profesional, 491 sekolah menengah pertama khusus laki-laki, dan 576 sekolah menengah pertama khusus perempuan. Nah, setelah era Taisho selesai, masuklah era baru, teman-teman. Ini pada tahun 1926 dengan ditandainya pergantian kekaisaran, di mana pada tanggal 25 Desember tahun 1926 Kaisar Taisho meninggal dunia dan digantikan oleh Kaisar Hirohito. Nah, pada era ini disebut dengan era Showa, teman-teman. Jadi setelah Taisho ada era Showa, itu mulai tahun 1926 hingga 1989. Nah, ditandainya dengan pergeseran kekaisaran. Masuklah Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito ini bisa dikatakan kaisar dengan masa kuasa yang lebih lama sepanjang sejarah kekaisaran Jepang, teman-teman. Dimulai dari tahun 1926 hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, Kaisar Hirohito ini dikenal sebagai keturunan dewa pada masanya ya, teman-teman. Rakyat Jepang menganggap Kaisar Hirohito ini adalah keturunan dewa, sehingga segala perbuatan dan perkataannya ini adalah hal yang mulia, krusial, keramat, sehingga harus dipatuhi. Nah, setelah itu, pada masa Showa, terjadi Perang Dunia Kedua, teman-teman. Tadi di masa Taisho terjadi Perang Dunia Pertama, sekarang di era Showa,
Hirohito. Itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang kan sudah masuk era industri. Jepang adalah industri. Nah, karena waktu itu Jepang gencar-gencarnya sekali melakukan industri, khususnya dalam area militer ya teman-teman. Jepang itu mulai mencoba ekspansi besar-besaran. Mereka mencoba untuk mengebom pangkalan udara Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii pada tahun 1941 kalau tidak salah. Dan mereka pun berhasil pada waktu itu. Dan hasilnya juga pada tahun 1945, Amerika Serikat melakukan serangan balik teman-teman. Mereka mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Alhasil pada waktu itu tahun 1945, Jepang ya seperti yang kita tahu, mereka menyerah tanpa syarat teman-teman. Dan pernyataan kekalahan itu, pernyataan menyerah itu disampaikan langsung oleh kaisar mereka yakni Hirohito. Dan pada waktu itu rakyat Jepang merasa kecewa, frustasi, dan bahkan bunuh diri. Banyak yang melakukan itu karena mengingat mereka dipimpin oleh kaisar yang merupakan keturunan dari dewa. Nah, setelah selesai Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi daerah pendudukan daripada tentara sekutu Amerika Serikat teman-teman. Jadi ada tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat yang menduduki Jepang pada waktu itu. Kurang lebih dari setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1951. Jadi ya 6-7 tahun lah. Nah, di bawah kekuasaan tentara sekutu ini, Jepang mulai melakukan perombakan teman-teman. Diawali dengan perubahan undang-undang dasar mereka. Dan yang menjadi sorotan undang-undang dasar terkait kekaisaran dan angkatan perang yang mulai berlaku pada tahun 1946, di mana sebelumnya berdasarkan undang-undang kekaisaran itu adalah keturunan Dewi Matahari, sehingga kekuasaannya itu absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan setelah direvisi, diperbaiki dan diganti undang-undang yang baru, kaisar hanya sebatas lambang kesatuan negara. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu terkait kekaisaran. Lalu terkait angkatan perang, Jepang itu dilarang memiliki angkatan perang teman-teman, sehingga mereka dilarang untuk melakukan perang dengan bangsa lain. Mereka hanya diperbolehkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri mereka sendiri. Nah, hebatnya Jepang di sini teman-teman. Meskipun di bawah di bawah daerah pendudukan tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dalam kurun waktu 7 tahun, Jepang mampu berubah menjadi negara industri dan perekonomiannya melesat begitu cepat. Mereka fokus pada bidang industri dan ekonomi pada waktu itu, teman-teman. Mereka bersungguh-sungguh, bekerja keras, merubah Jepang menjadi negara yang lebih baik lagi. Alhasil pada waktu itu Jepang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan negara-negara yang lebih maju sebelumnya. Jadi Jepang itu mengejar negara-negara yang majunya lebih dulu ketimbang Jepang. Jadi di era 1950-an, itu adalah menjadi titik awal perekonomian Jepang naik dengan pesat. Nah, mungkin itu teman-teman, sedikit gambaran terkait era-era yang ada di Jepang. Mulai dari era menutup diri, jika ditarik ke belakang lagi ada era Sengoku, era kekacauan, perang para samurai. Lalu masuk era Shogun, era isolasi, lalu ada revolusi yang bisa dikatakan dengan istilah restorasi Meiji, lalu era Taisho Showa, hingga akhirnya Jepang menjadi negara yang diperhitungkan dalam bidang industri dan ekonomi sebagaimana sekarang ini. Ya, jika teman-teman bisa mengambil hikmah atau catatan dari cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan teman-teman. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan sampai jumpa.